Ya teman semua, balik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Ini gua akan bahas sedikit tentang rangkuman ya pembahasan sidang sebelumnya. Ya karena terlalu banyak saksi ya sebelumnya yang kita bahas. Jadi gue bahas sedikit aja beberapa yang penting aja ya teman-teman. Pertama mengenai kesaksian Kanit ya, kalau nggak salah berdasarkan kesaksian beliau, noda merah yang terdapat pada baju Yosep adalah darah kental, dan itu sangat berharga bagi penyidikan karena bisa disebut sebagai darah emas. Wow, itu luar biasa banget ya teman-teman, darah yang kental. Jadi bukan darah yang dari mana-mana, tapi benar-benar darah yang kental dan makanya disebut sebagai darah emas. Itu fakta persidangan yang luar biasa. Itu cukup ya untuk menambah keyakinan hakim. Kemudian dilanjutkan dengan fakta persidangan supir angkot atau Pak Dedi alias Dodo. Itu juga kesaksian yang luar biasa ya teman-teman, karena ini kesaksian yang paling krusial nih kalau menurut gua. Kenapa kayak gitu bang? Ya ibaratnya hanya satu orang nih, hanya satu orang inilah yang tidak hanya melihat. Kalau saksi lain kan hanya melihat gitu kan ya. Kalau saksi ini sih bahkan dia mencoba berinteraksi gitu dengan cara bilang dengan bahasa Sunda gitu ya. Bisa mau mobil nggak sih? Ibarat kata seperti itu ya kurang lebih gitu. Karena pada saat itu sangat terlihat mungkin dari mata si supir angkot ini bahwa orang yang mengendari Alphard tersebut seperti orang yang nggak bisa bawa mobil gitu. Dan itu tuh justru sinkron ya teman-teman dengan kesaksian Abi yang hanya pernah belajar gitu. Ya setidaknya kalau hanya maju mundurin ya sedikit bisa gitu ya, karena sudah pernah belajar. Namun ya tetap kesulitan karena baru belajar, dan itu wajar banget ya kalau disaksikan oleh supir angkot seperti orang baru belajar gitu. Kesaksian angkot ini sangat berbahaya ya teman-teman, sehingga Pak Rohman pun habis-habisan menekan saksi ini. Namun hakim dengan kecerdasannya selalu menghentikan Pak Rohman nih di waktu yang tepat gitu. Jika teman-teman perhatikan ya, hakim memang membiarkan Pak Rohman menekan saksi karena itu memang wajar ya jika Pak Rohman sebagai pengacara menekan saksi. Namun dikala Pak Rohman sudah terlalu menekan dan mempersulit saksi, disitulah hakim mulai menengahi dan mencoba pelan-pelan bertanya ke saksi untuk meluruskan. Contohnya, waktu saksi angkot bilang hanya melihat sekilas dan bisa yakin setelah bertemu langsung gitu. Pak Hakim cukup menegaskan kembali ke saksi soal di Polres hanya melihat foto dan di Polda melihat secara langsung, dan itu bedanya ya teman-teman. Dan itu sudah cukup ya memberikan keyakinan pada hakim, dan alasan saksi sangat masuk akal gitu karena berbeda kalau melihat foto doang sama melihat secara langsung gitu. Namun setelah itu Pak Rohman ya teman-teman makin menekan saksi, bahkan mengarahkan saksi gitu. Disinilah hakim langsung stop Pak Rohman secara tegas gitu. Tentu hakim bukan orang bodoh ya teman-teman, dan secara langsung memberikan teguran kepada Pak Rohman agar tidak mengarahkan saksi untuk menjawab sesuai keinginan Pak Rohman sendiri gitu. Jika keberatan dengan pernyataan dari saksi gitu ya, maka ada sesi sendiri gitu. Itu menurut hakim ya teman-teman ya. Namun pada saat Pak Rohman ditegur nih ya, Pak Rohman malah mengalihkan hakim gitu untuk mengusir YouTuber yang menyimak persidangan gitu. Padahal tidak ada keributan sama sekali gitu, dan polisi yang menjaga situ juga bingung gitu kan. Karena tidak ada keributan kok tiba-tiba Pak Rohman mengalihkan ke tempat lain cuman gara-gara ditegur gitu kan. Di sini menjelaskan bahwa memang Pak Rohman pintar nih teman-teman, tapi di sini kita bisa lihat hakim di persidangan ini jauh lebih pintar daripada Pak Rohman ya. Jika teman-teman perhatikan dari awal persidangan kasus Subang, terutama di tahap pembuktian ya, hakim itu sangat sering menghentikan Pak Rohman. Dan Pak Rohman tahu betul maksud hakim jika sudah dihentikan artinya apa yang ia lakukan sudah di luar batas. Oke, kita lanjut ke kesaksian Bumin, Arigi, dan Abi. Sebenarnya kesaksian mereka ini yang bertiga ini ya kurang lebih masih sama ya, kecuali kesaksian Bu Mimin ini ya teman-teman. Kesaksian Bu Mimin aja yang sedikit janggal karena kesaksiannya tidak sinkron gitu dengan kesaksian Pak Yosep sebelumnya. Mungkin hakim ini tidak mengetahui secara rinci gitu ya, tapi pengawal kasus Subang tentunya tahu betul gitu perbedaannya. Nah, fakta baru nih ya yang diungkap kemarin Arigi dan Abi dan Bumi itu adalah yaitu adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum ya teman-teman. Arigi menyatakan bahwa ia sempat dipukul dan ditendang juga gitu kan ya. Namun
orangnya bukan penyidiknya katanya, kata Rigi gitu ya. Dan untuk Abi dipaksa untuk memberikan keterangan mengenai mengendara mobil gitu kan ya. Karena ia punya SIM harusnya bisa bawa mobil, jadi dipaksa gitu ya oleh oknum tersebut saat dia dibawa ke Polda, namun saat di mobilnya gitu kan ya. Saat di mobil gitu kan ya disuruh buat keterangan kalau dia tuh bisa membawa mobil harusnya gitu. Dia diintimidasi di situ ya. Jadi Arigi diintimidasi di kantor polisi, sedangkan Abi diintimidasi di mobil ya saat setelah ditangkap dan menuju ke perjalanan ke Polda. Ya apapun itu ya teman-teman. Ini fakta persidangan yang perlu dicatat dan setiap fakta persidangan perlu diperiksa lebih lanjut. Kan Bu Mimin juga mendapatkan juga intimidasi ya, cuman secara ya verbal doang gitu kan ya. Untuk apa ya kalau Bu Mimin untuk mengakui bahwa itu Abi gitu yang pakai hoodie segala macam gitu. Seperti itu. Itulah fakta persidangan. Apapun itu, fakta persidangan perlu dicatat dan setiap fakta persidangan perlu diperiksa lagi lebih lanjut gitu kan ya, kebenarannya. Baik itu dari persidangan atau fakta persidangan dari Kanit, supir angkot maupun fakta persidangan Abi dan Arigi. Gue sih tetap berharap ya semua diperlakukan secara adil gitu ya. Dan gue yakin sih di sini hakim sebagai penengah bisa memvalidasi setiap kesaksian yang ada dengan baik dan adil. Sehingga nantinya hakim bisa ambil keputusan gitu ya dari fakta persidangan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Oke? Ya untuk saat ini sih Bu Mimin, Regi dan Abi kan masih belum disidangkan. Maksudnya karena mereka kan belum ditahan, jadi belum disidangkan sebagai tersangka gitu ya teman-teman. Dan gue yakin sih ya setelah mereka disidangkan pun hakim akan memberikan kesempatan kok ya untuk mereka untuk bisa membela diri gitu ya, seperti layaknya Pak Yosep dengan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan ya. Namun ya teman-teman, persidangan yang dilaksanakan Pak Yosep kurang lebihnya termasuk juga melemahkan tersangka lainnya nih, yaitu Bu Min, Arigi dan Abi. Karena apa? Karena banyak saksi nih yang melihat tersangka gitu ya, dan itu saksi-saksinya kuat-kuat karena penduduk sekitar gitu ya teman-teman, dan mereka terekam di CCTV juga gitu di jam krusial tersebut. Itu membuat para Oman mungkin merasa sangat tidak berguna lagi kalau menghadirkan saksi-saksi yang meringankan ya teman-teman, karena hakim juga sudah ingin sampai dalam tahap akhir ya untuk keputusan nih, udah dalam posisi dalam tahap akhir ya teman-teman. Nanti Bu Hastri akan dihadirkan, tentunya nanti juga akan diselesaikan, yaitu setelah OOJ selesai disidangkan itu akan makin kuat lagi untuk hakim memberikan keputusannya teman-teman. Jika Pak Yosep terbukti bersalah, ya intinya di sini ya teman-teman. Jika Pak Yosep terbukti bersalah, maka otomatis Bu Mimin, Arigi dan Abi akan mengikutinya gitu. Karena itu satu paket ya teman-teman, dan itulah bagian dari strategi Polda Jabar dan JPU dalam menghadapi para tersangka gitu teman-teman. Dan ya perlu kita ingat juga ya teman-teman, jika terdakwa Pak Yosep bisa lepas nih ya dari jeratan hukum atau ia tidak terbukti bersalah nih ya teman-teman, ya maka otomatis juga Bu Min, Arigi dan Abi juga terlepas gitu. Jadi sebenarnya sederhana untuk JPU dan Polda Jabar menyelesaikan kasus ini gitu teman-teman. Jadi cukup Pak Yosep saja, jika Pak Yosep lepas berarti Bu Min, Arigi dan Abi juga bisa lepas. Dan kalau misalkan Pak Yosep memang terbukti bersalah, otomatis Bu Min, Arigi dan Abi juga akan terjerat juga mengikuti gitu ya teman-teman. Namun jika mereka benar-benar tidak terbukti bersalah atau Pak Yosep tidak terbukti bersalah, Bu Min, Arigi dan Abi juga akan dilepaskan dan juga mereka berhak ya teman-teman untuk menuntut keadilan karena sudah dirugikan gitu. Oke, itulah sedikit ya teman-teman. Mungkin saksi lain juga belum gue bahas seperti yang CCTV dan yang lainnya, yang ada juga CCTV yang tidak persis dengan Abi gitu ya. Namun di situ kan berdasarkan CCTV, jikapun itu bukan si Abi, itu tidak membuktikan juga bahwasanya Abi itu tidak bersalah ya teman-teman. Jadi seperti itu, namun memang tidak kuat gitu. Oke, kita sambut untuk hari ini. Semoga Ibu Hastri bisa datang untuk menjelaskan tentang 2 DNA asing dan segala macamnya yang kita masih pertanyakan selama ini juga gitu kan ya. Dan juga kita berharap untuk minggu ini juga bisa disidangkan untuk OOJ teman-teman, untuk yang CCTV Anggiar, karena kan di sini yang paling dipertanyakan adalah yaitu 2 DNA asing dan CCTV Anggiar tersebut. Oke, segitu video dari gua. Semoga semuanya terjawab ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.